Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Fraksi Demokrat menyoroti yang pertama soal pendidikan. Terutama di pendidikan masih ada dengan anggaran yang begitu besar, masih ada di angka usia sekolah 5-6 tahun itu, kalau di data kami yang kami terima 93%. Padahal di angka itu adalah angka krusial, bahwa anak Banyuwangi di setiap angkatan itu masih dalam catatan kami belum sekolah, atau angka partisipasi kasarnya belum mencapai 100%. Untuk itu menjadi bahan evaluasi untuk Dinas Pendidikan di 2026. Gimana caranya supaya bisa 100%? Berarti mengindikasikan bahwa generasi kami Banyuwangi semua sekolah. Yang kedua, yang mau menanyakan tentang indikator angka garis kemiskinan. Bahwa di 2025 itu tercatat garis kemiskinan Banyuwangi adalah 485.012 rupiah. Di angka itu pun masih ada kurang lebih 100.130 jiwa yang tercatat di bawah garis kemiskinan. Berarti kalau kita analogikan di angka 485.000 itu per hari 16.000, Pak. Jangankan masih ada 100.000 jiwa yang ada di Banyuwangi, andai kata angka ini kita 100% pun, seharusnya kita nggak boleh berpuas diri, karena ini angka yang sangat kecil lah buat kita. 16.000 per hari itu pun masih ada 100.130 manusia yang ada di Banyuwangi yang berada di bawah garis kemiskinan. Tidak berbanding lurus dengan data penerimaan bantuan iuran BPJS yang meningkat. Memang ada penurunan di 2024 dan 2025, cuma 6.480 jiwa. Tapi kalau kita melihat data BPJS itu meningkatnya sangat drastis. Yang ketiga, kami menyoroti lingkungan hidup, bahwa Dinas Lingkungan Hidup secara dokumen cukup memuaskan karena capaiannya 100%. Tapi kalau berbanding lurus dengan kenyataan yang ada, bahwa sampah di Banyuwangi ini menjadi persoalan yang dari tahun ke tahun tidak pernah terselesaikan. Jadi kalau toh Kepala Dinas, kebetulan mitra kami di Komisi 4 selalu menyampaikan bahwa anggarannya terbatas. Kalau memang itu kebutuhan untuk masyarakat Banyuwangi, kenapa kami tidak menganggarkan lebih untuk mengatasi persoalan-persoalan sampah yang di Banyuwangi? Yang berikutnya, pimpinan kami DPR itu sering kunjungan ke kabupaten lain, dan kami bangga karena seringkali mereka menyatakan bahwa Banyuwangi luar biasa dan sebagainya. Kami sebagai wakil rakyat juga bangga. Tapi satu sisi, apakah itu kita sebagai pejabat Banyuwangi berpuas diri atas framing itu? Bahwa ternyata di dalam data KPJ pun banyak catatan-catatan atau banyak PR-PR yang tidak sebaik apa yang kita dengar di luar. Jadi itu mohon bahan evaluasi kita bersama. Yang terakhir, pimpinan, mohon maaf dengan segala hormat, dengan sependek pengetahuan saya, bahwa LKPJ ini sudah diaudit oleh BPK dan laporan hasil pemeriksaan. Seyogyanya sebaiknya kami sebagai lembaga perwakilan memberikan hasil audit BPK supaya fungsi pengawasan kami relevan, dan di situ ada rekomendasi dari BPK maupun laporan hasil pemeriksaan. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, langsung saja Pak untuk mempercepat Sekda. Monggo. Ya, terima kasih dari Fraksi Demokrat. Yang pertama kami sampaikan bahwa untuk yang poin keempat, Mas, jadi untuk LKPJ 2025 ini belum audit, jadi sedang proses audit BPK hari ini. Ini sudah masuk hari keberapa Mas saya, Pak? Sudah 2 minggu Pak. Sudah 2 minggu ya. Mulai habis lebaran, insya Allah ini sedang proses untuk audit LKPJ, untuk audit anggaran 2025.
Ya mudah-mudahan lancar semua audit dari BPK, dan kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan bersama-sama eksekutif legislatif ini nanti dapat lagi predikat WTP lagi mudah-mudahan. Selanjutnya adalah untuk tadi disampaikan untuk anggaran pendidikan yang cukup besar. Mungkin nanti secara detail Kepala Dinas Pendidikan jelaskan bahwa kenapa mesti untuk usia 5-10 tahun masih di 93%, bagaimana evaluasinya sehingga bagaimana nanti bisa menjadi 100%, kendala-kendalanya apa dan sebagainya. Dan yang kedua, GLH, Bapak sekalian hormati, memang untuk masalah sampah ini sungguh kompleks. Tentu ini tidak bisa kita selesaikan sendiri baik oleh eksekutif. Tentu besar harapan kami dari eksekutif bahwa untuk persoalan sampah ini tidak hanya di Banyuwangi, saya kira di seluruh Indonesia hampir semua. Untuk Banyuwangi sendiri kemarin kemarin dari evaluasi Adipura kemarin kita masuk daerah yang perlu ditingkatkan, daerah yang kotor ya Bu ya, daerah kotor. Tapi angka kita ini kurang satu digit. Jadi kita poinnya adalah 59. Kalau sudah ke 50 kita masuk dapat sertifikat sebenarnya. Kalau diurut dari atas ke bawah, poin kita peringkat berapa 5-an gitu ya, yang untuk kabupaten. Dari yang dapat Adipura itu cuma hanya 3. Setelah itu sertifikat itu yang poinnya 60 sampai di atas 60. Itu di bawah 60 kita pada posisi teratas sebenarnya. Tinggal sanjung itu kita sudah masuk di dapat sertifikat. Tapi karena kebijakan dari pemerintah pusat memang bagaimana Presiden itu menangani sampah supaya daerah yang benar-benar melakukan fokus juga, sehingga penilaian sekarang berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Sehingga memang Banyuwangi yang biasa didapat di bulan tidak. Nah tentu untuk kesana sebenarnya untuk menangani sampah itu kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup, ya ekspor kita sungguh luar biasa. Salah satunya bagaimana kita bisa mendapatkan anggaran-anggaran di luar dari yang APBD. Salah satunya kita sekarang sedang membangun TPS 3R di Karetan, dan tentu yang kedua dari dapat bantuan lagi dari luar negeri yang dari Uni Emirat Arab itu untuk pembangunan di TPST dan station itu ada 2 tempat, Genteng dan di Banyuwangi. Tentu juga bisa harapan kami bahwa ini salah satu solusi untuk menyelesaikan sampah di Banyuwangi. Ya ketika ini sebenarnya sudah kita lakukan pemetaan, ketika nanti Genteng ini sudah ada TPS 3R besar, terus Karetan sedang dibangun selesai, ada di Balak dan ada di kota 1 dari kabupaten kita bagi 4 zona, dan nanti terakhir TPST-nya ada di Purwokerto. Insya Allah selesai, Insya Allah selesai. Tapi tentu ini kita butuh kerjasama dari masyarakat, juga dari tentu pada forum ini juga Pak Ketua akan mohon dukungan yang sebesar-besarnya dari Dewan bagaimana memperkuat daripada posisi dari eksekutifnya untuk membangun TPS 3R ini. Karena anggaran ini anggaran dari bantuan, tentu mereka juga melihat Banyuwangi ini tidak bantuan bagaimana masyarakat ini bisa terima atau tidak, bagaimana dan sebagainya. Jangan sampai sudah diberi bantuan tapi kita di bawah ERD itu Pak Ketua. Mari ditoto bareng ini supaya agar bisa berdampak dan bermanfaat kepada masyarakat. Yang selanjutnya adalah untuk kedua luar negeri. Tentu terima kasih dari fraksi Demokrat. Kita memang kalau ujarannya dipuji, tentu masih banyak kekurangan dari kita. Yang mudah-mudahan mari kita evaluasi bersama poin-poin persoalan-persoalan yang masih belum kita selesaikan dan masih belum bisa berdampak dan sebagainya. Ini sebagai evaluasi kita. Terima kasih untuk dengarkan. Selanjutnya.